Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Aceh Utara akan melakukan demonstrasi konseptual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik terdiri dari supervisor, coach dan coachee. Bersama saya Husaini dari SD Negeri 1 Tanah Jambuae. Saya Nurma SPD dari SD Negeri 2 Batang Kulit. Dan saya Hendra Maulidia Baruna dari SD Negeri 7 Tanah Jambuae. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Nurma. Waalaikumsalam Pak Hendra. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Pak, baik. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Oke, Bu Nurma, sebelum kita melakukan coaching, sebagai langkah awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Bu Nurma. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu ya. Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coachee dan bagaimana juga coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachee. Jangan lupa ya, disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya berikan sama Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Ya baik Pak, jadi potensi yang ingin saya kembangkan ya pada coaching kali ini yaitu yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan selanjutnya berarti di sini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik di observer? Jadi kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang terakhir Bu, ya, Iya Pak. Indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Jadi saya ingin coaching saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau bahkan menemukan langkah-langkah yang dalam mengatasi permasalahannya. Baik Bu, demikian dulu ya Bu ya, pra observer kali ini. Silahkan Ibu melakukan coaching terhadap coaching. Terima kasih Pak. Silakan. Atas kesempatannya. Baik. Atau Pak Ustaz diterapkan? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, nanti saya akan coba untuk mengkonsultasikannya dengan kepala sekolah ya Bu, untuk membuat semacam pelatihan atau workshop yang tujuannya sih untuk meningkatkan kompetensi guru-guru yang ada di sekolah, khususnya dalam merancang dan membuat materi ajar serta penggunaan media dan model pembelajaran yang lebih variatif. Iya Pak ya. Berarti Pak Husaini ingin merencanakan mentoring pendampingannya yaitu atau pendampingan atau pelatihan workshop ya. Nah dari ketiga ini mana kira-kira yang Bapak Husaini ini untuk saat ini lebih nyaman, ya kan? Lebih bisa cepat terrealisasikan, itu yang mana Pak? Sepertinya sejauh ini masih ini Bu ya, mentoring ya Bu. Karena kalau untuk pelatihan atau workshop itu saya rasa itu perlu persiapan yang matang gitu Bu. Kemudian kita juga perlu waktu yang tidak sebentar. Kemudian juga
kita membutuhkan ini Bu, kita akan membutuhkan biaya juga ya Bu ya. Iya, seperti itu Bu. Oke, mentoring ya Pak ya. Kegiatan mentoring ini kira-kira Pak Husaini ini membutuhkan support atau bantuan barangkali dari siapa begitu Pak? Pasti Bu, pasti saya butuh bantuan atau support. Misalnya ya saya nanti akan minta bantuan dengan teman guru di sekolah yang memang punya keahlian di bidang IT Bu. Nanti saya akan berkolaborasi dengan beberapa teman guru dalam membuat dan merancang bahan ajar yang lebih bervariatif beserta media dan model pembelajaran serta cara penggunaan media dan model pembelajaran tersebut. Baik Pak. Berarti Pak Husaini pengen melakukan mentoring dengan cara berkolaborasi ya Pak ya. Jadi dengan rekan-rekan kerja Bapak ya. Nah, kira-kira kapan nih Bapak mau direalisasikan mentoringnya ini? Insya Allah secepatnya Ibu Norma. Minggu depan insya Allah saya akan melakukan. Kita akan coba untuk koordinasi dan berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah saya Ibu, dan mencoba untuk melaksanakan kegiatan mentoring tersebut Ibu Norma. Oke Pak Husaini ya, bagus sekali ya Pak ya. Nah, kira-kira Pak Husaini dari percakapan kita hari ini apa sih yang sudah Bapak Husaini dapatkan? Iya Bu Norma, dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan gambaran ya Bu tentang bagaimana cara agar terjadinya perubahan di sekolah Bu. Ya tentunya dengan adanya kegiatan mentoring, kemudian juga dibantu dan dengan kolaborasi dengan rekan-rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Baik, alhamdulillah Pak Husaini sudah ada gambaran ya Pak ya. Nah, untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif ya Pak ya. Oke Pak Husaini ya, luar biasa. Sehat dulu ya Pak ya, nanti kabar-kabarnya, cerita-ceritanya selanjutnya setelah melakukan mentoring ya Pak ya. Jadi Pak, untuk percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Pak ya. Semoga rencana-rencana Pak Husaini ke depan untuk melakukan mentoring, berkolaborasi dengan rekan-rekan itu bisa berjalan dengan lancar ya Pak ya. Iya Ibu, terima kasih banyak Ibu telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya, khususnya bagi guru-guru yang ada di sekolah saya dan pastinya saya sendiri. Ya, sama-sama Pak ya. Mungkin lain kali kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya. Semoga apa yang kita ngobrol hari ini ya Pak ya bisa bermanfaat bagi kita semua ya Pak. Jadi begitu saja ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Norma. Assalamualaikum Bu Norma. Waalaikumsalam Pak. Norma tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Husaini ya. Iya Pak. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih sama Bu Norma pasca observasi kita ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu Norma lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur kita ya Pak ya, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab Pak ya, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Baik Norma, menurut saya sebagai observer ya, nanti proses coaching Ibu dengan Pak Husaini sudah berjalan dengan cukup baik, dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur kita, dan Bu Norma sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang support kepada Pak Husaini, sehingga Pak Husaini bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga coaching ini sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan berikutnya yang terakhir ya, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi
yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja dilakukan? Ya Pak. Jadi kompetensi yang ingin saya tingkatkan adalah kemampuan saya membuat pertanyaan ya Pak ya yang lebih berbobot ya Pak, dan lebih memahami lagi proses kita sehingga nantinya saya bisa melakukan coaching itu dengan lebih baik lagi Pak. Nah, itu ya Bu, berarti ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Usaini. Waalaikumsalam Ibu Nurma. Gimana kabarnya Pak Usaini? Alhamdulillah baik Ibu Nurma. Kalau Ibu Nurma sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, luar biasa, saya baik ya Pak ya. Jadi begini Pak, jadi Pak Husaini, sebelum kita melakukan coaching, sebagai langkah awal saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya sama Bapak. Yang pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Pak ya. Baik Pak, pada coaching kita hari ini coach dan coachee akan saya amati ya. Kemudian saya akan nilai rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum gitu Pak ya. Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot pada coachee, dan bagaimana juga coachee tersebut bisa merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari coach ya Pak ya. Nah, juga jangan lupa ya Pak, disesuaikan dengan prinsip coaching ya. Di antaranya kemitraan, proses kreasi, dan memaksimalkan potensi. Di antaranya udah ya Pak ya. Jadi nah, pertanyaan pertama ya Pak ya yang akan saya tanyakan sama Bapak Husaini. Jadi di sini kompetensi apa yang akan Pak Husaini kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu Nurma, potensi yang ingin coba saya kembangkan adalah presence, kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Pak. Jadi ini ya pertanyaan kedua ya Pak ya. Kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik pada observasi ini? Kompetensi spesifik yang coba saya kembangkan di sini Bu, mendengarkan aktif Ibu, serta memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, kemudian yang terakhir nih ya Pak ya. Indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi. Baik, Pak. Baik Pak ya. Jadi demikian ya Pak ya praobservasi kita kali ini ya Pak ya. Silakan Bapak melakukan coaching ya Pak terhadap coaching. Baik Bu Nurma, terima kasih atas kesempatannya Ibu. Assalamualaikum Pak Hendra. Waalaikumsalam Pak Husaini. Gimana kabarnya hari ini Pak Hendra? Alhamdulillah hari ini baik Pak. Pak gimana Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat juga ya. Dengar-dengar ada yang ingin Pak Hendra sampaikan atau ingin Bapak ceritakan, boleh Pak? Iya, benar Pak. Jadi ada sesuatu yang ingin saya sampaikan dengan Pak Husaini. Baik Pak Hendra, tapi sepertinya kita tidak punya banyak waktu nih Pak Hendra. Mungkin kita memiliki sekitar 15 sampai 20 menit saja ya Pak ya untuk ngobrol-ngobrolnya gitu Pak. Ayo Pak Hendra, berarti apa nih yang ingin Bapak Hendra sampaikan? Jadi begini Pak, ini terkait dengan rekan-rekan guru saya di sekolah. Jadi saya lihat dari tahun ke tahun nih Pak,
nggak ada perubahan nih, Pak, dari cara penyampaian saat proses pembelajarannya. Masih menggunakan metode-metode yang lama, Pak. Masih menggunakan metode yang konvensional. Ceramah lagi, besoknya ceramah lagi, nggak ada sesuatu yang berubah. Oh iya Pak Jadi Hendra. nggak menggunakan, nggak mengikuti perkembangan zaman, gitu, Pak. Oke Pak Hendra, kalau saya garis bawah ini Pak, berarti permasalahan yang Pak Hendra hadapi adalah terkait tentang pembelajaran dari rekan-rekan guru Bapak di sekolah yang kurang bervariatif gitu Iya, ya Pak. ada. Eh, Masih gitu aja. Benar, memang kurang variatif ya Pak, masih menggunakan cara-cara lama, baik medianya ataupun model pembelajarannya. Masih model lama, belum ada perubahan yang sangat signifikan. Iya Pak Hendra, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang ingin Pak Hendra dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin ada perubahan Pak di sekolah saya, dalam penyampaian materi ataupun dalam pemberian media pembelajaran. Oke. Jadi Pak Hendra menginginkan atau mengharapkan adanya perubahan ya Pak Hendra ya. Kira-kira perubahan yang seperti apa yang ingin Bapak lihat atau Bapak Hendra dapatkan? Saya ingin adanya perubahan misalnya dalam hal media materi, dalam metode pembelajaran dan metode pembelajaran yang lebih bervariatif Pak. Misalnya menggunakan berbagai macam aplikasi pembelajaran seperti Thesis, membuat bahan ajar menggunakan Canva Pak ya, biar lebih enak Pak. Atau PowerPoint sehingga proses pembelajaran menarik peserta didik kita di sekolah. Baik Pak Hendra, dari apa yang Bapak sampaikan barusan ini Pak Hendra ya, dengan menggunakan metode yang bervariasi, kemudian model atau media itu bisa kita katakan adalah kondisi yang ideal ya Pak ya. Dan itu berada di level 10 ataupun sempurna gitu Pak Hendra. Ya kira-kira di sekolah Pak Hendra sendiri sekarang sudah berada di level yang ke berapa gitu Pak? Menurut saya pribadi Pak, di sekolah saya sekarang ini masih berada di level 5 Pak. Karena mana ya Pak ya, masih banyak guru senior nih di sekolah saya Pak, kerja masih berada di level 5. Agak sulit mungkin Pak ya, masih di bawah. Oke, berarti di level 5 ya Pak. Di kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa nih Bapak Hendra ataupun ada potensi untuk meningkatkan sekolahnya itu agar terlihat ada perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif di sekolah Pak Hendra sendiri? Mungkin kalau bisa paling sampai level 7. Karena kan mengingat di sekolah saya itu guru-gurunya cukup senior ya Pak ya. Naik 2 aja itu udah alhamdulillah. Oke, berarti ada peningkatan sekitar 2 ya Pak, dari level 5 ke level 7. Kira-kira usaha apa nih yang akan Bapak lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkan ya Pak ya, rencana atau tindakan apa yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring Pak, atau semacam pendampingan individu antara saya dan rekan sejawat lainnya secara face to face tuh Pak. Tapi bergantian seperti itu, secara bergantian. Oke, untuk mentoring nanti berarti Bapak akan merencanakan pendampingan individu ya Pak ya. Kira-kira selain itu ada nggak strategi lain ataupun opsi lain yang pernah Pak Hendra lakukan atau yang pernah Pak Hendra terapkan? Mungkin Pak, kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti konsultasikan dengan kepala sekolah ya Pak ya, untuk membuat semacam pelatihan atau workshop yang tujuannya sih untuk peningkatan kompetensi khususnya dalam merancang dan memuat materi ajar, serta penggunaan media dan model-model pembelajaran yang lebih bervariatif. Iya, berarti
Pak Hendra ingin merencanakan mentoring pendampingan atau pelatihan atau semacam workshop itu ya Pak ya. Nah dari kegiatan ini nih Pak Hendra, kira-kira mana yang lebih nyaman ataupun lebih memungkinkan untuk Pak Hendra terapkan dan yang pastinya lebih cepat untuk terrealisasikan Pak? Sepertinya kalau di saya sih Pak, mentoring ya Pak ya. Karena kalau untuk pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang, perlu waktu juga yang tidak sebentar, dan biaya yang tidak sedikit pula Pak. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman dilakukan oleh guru adalah Oke, berarti mentoring ya Pak ya. ya, Kegiatan mentoring ini kira-kira Pak Hendra ini memerlukan support, dukungan, atau memerlukan bantuan siapakah atau bagaimana itu prosesnya Pak Hendra? enggak sih Pak. Mungkin nanti saya minta bantuan sama guru yang ahli IT di sekolah saya Pak ya. Nanti saya akan berkolaborasi dengan beberapa teman guru untuk membuat dan merancang bahan ajar yang bervariatif beserta media dan model pembelajarannya dan cara penggunaannya. Baik, berarti Pak Hendra ingin melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Pak ya, Ya. dengan rekan-rekan di sekolah pastinya. Kira-kira kapan nih waktu ataupun rencana untuk mengaplikasikannya atau merealisasikannya Pak? Insya Allah rencananya sih Pak secepatnya ya. Mungkin minggu depan lah Insya Allah Pak, saya akan melakukan koordinasi dulu dan berkolaborasi dulu dengan rekan-rekan di sekolah dan mencoba untuk melaksanakan kegiatan mentoring tersebut. Oke Pak Hendra, bagus sekali ya Pak Hendra ya. Kira-kira Pak Hendra dari percakapan kita hari ini nih, apa sih yang Pak Hendra sudah dapatkan gitu? Dari percakapan kita hari ini sih Pak, saya mendapatkan gambaran bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu dengan rekan-rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang IT dan pemanfaatan media pembelajaran. Baik, alhamdulillah. Pak Hendra sudah ada gambaran ya untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Nurma. Baik, Pak Hendra. Tadi sudah melakukan coaching ya dengan Pak Hendra ya Pak ya. Nah sebelum saya melakukan penutupan ya Pak ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan pasca observasi ya Pak ya. Yang pertama ya Pak, apa saja yang sudah Bapak Husaini lakukan pada saat melakukan coaching ya terkait indikator pencapaian yang ingin Pak Husaini dapatkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta Ibu Nurma, seperti menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching saya untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi untuk permasalahannya. Baik Pak Husaini ya. Jadi Pak, menurut saya sebagai observer ya Pak ya, tadi proses coaching tadi Pak Husaini dan Pak Hendra itu sudah berjalan dengan sangat baik ya Pak ya. Dan juga prosesnya sudah sesuai dengan alur ya Pak ya, alur kita ya Pak. Dan juga Pak Husaini sudah berusaha ya menggali dengan memberikan pertanyaan kepada Pak Hendra ya Pak ya, sehingga Pak Hendra itu bisa menemukan solusi dari permasalahan dan juga Pak ya, coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip dari coaching Pak ya. Nah Pak, pertanyaan saya terakhir ya Pak ya sebelum kita tutup ya Pak, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Bapak lakukan? Iya Bu Nurma. Kompetensi yang ingin saya tingkatkan yaitu kemampuan membuat pertanyaan yang lebih berbobot pastinya Bu.
dan lebih memahami lagi proses coaching sehingga nanti saya dapat melakukan coaching dengan konsep yang jauh lebih baik. Baik Pak. Nah itu ya Pak ya. Semoga ke depan kita bisa melakukan coaching ya Pak dengan lebih baik lagi ya Pak ya. Jadi Pak demikian ya Pak ya observasi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita ya Pak ya. Jadi saya tutup ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Hendra hari ini? Alhamdulillah baik Pak Hari. Bapak gimana Pak? Alhamdulillah baik Pak Hendra. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai langkah awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan ini Pak sama Pak Hendra. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini Pak. Ya. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai rubrik penilaian Pak Hendra. Nah, apakah rubriknya sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Pak Hendra memberi pertanyaan berbobot pada coachee Bapak nantinya, dan bagaimana coachee Bapak nantinya merespon dan menanggapi pertanyaan dari Pak Hendra sebagai coachnya. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching ya Pak Hendra ya. Di antaranya kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi gitu Pak. Nah, pertanyaan pertama nih Pak Hendra, kompetensi apa yang akan Pak Hendra kembangkan pada coaching Bapak kali ini Pak? Potensi yang ingin saya kembangkan pada coaching saya kali ini adalah presence Pak, hadir secara penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot untuk coaching saya. Baik Pak Hendra. Pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin Pak Hendra kembangkan secara spesifik pada observasi kali ini Pak? Baik Pak, kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan pada proses coaching kali ini adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, baik Pak Hendra. Kemudian yang terakhir Pak Hendra, indikator yang mana yang Pak Hendra inginkan dalam proses coaching kali ini Pak Hendra? Saya ingin coaching saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya Pak. Kemudian atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan. Iya, baik Pak Hendra. Demikian dulu ya Pak Hendra ya. Observasi kali ini, silahkan Pak Hendra melakukan coaching terhadap coachingnya Bapak. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nurma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hendra. Mana Bu Nurma kabarnya? Alhamdulillah Pak, baik. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik. Dengar-dengar nih, ada yang ingin Ibu sampaikan sama saya, Bu? Iya Pak, ada sedikit yang ingin saya sampaikan sama Bapak. Ini ya Pak, terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah saya Pak ya. Jadi mereka, saya perhatikan dari tahun ke tahun proses pembelajarannya itu masih berpola pada metode konvensional ya Pak ya. Jadi belum beradaptasi dengan perkembangan saat ini yang sudah begitu besar ya perkembangan teknologinya Pak ya. Baik itu dalam proses pembelajaran di sini, tapi guru-guru saya di sini masih pada pola lama Pak. Itu Pak yang ingin saya bicarakan dengan Bapak. Oke, berarti bisa saya garis bawahi yang bahwa permasalahan yang Ibu Nurma hadapi ini, yang pembelajaran dari rekan-rekan Ibu Nurma ini masih menggunakan cara lama ya Bu ya? Iya benar Pak, benar sekali. Jadi di sini
guru-guru di sekolah saya itu masih kurang bervariatif Pak ya, baik dalam media pembelajaran maupun dalam media pembelajaran ya Pak ya, masih menggunakan metode yang lama Pak, belum ada perubahannya. Kira-kira nih Bu, dari percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Ibu dapatkan? Dari percakapan kita hari ini ya Pak ya, saya ingin sekali adanya perubahan di sekolah saya Pak ya, khususnya itu dalam bagaimana proses pembelajaran itu yang lebih bervariatif Pak. Oke, jadi yang Ibu inginkan atau Ibu harapkan adanya perubahan. Oke, berarti perubahan apa yang Ibu ingin dapat nih? Jadi di sini Pak ya, saya ingin adanya perubahan, misalnya di sini dalam hal penyampaian metode ajar Pak, metode model-model pembelajaran yang lebih bervariatif. Misalnya menggunakan berbagai macam aplikasi pembelajaran ya Pak ya, seperti Quizizz ya Pak. Kemudian membuat bahan ajar itu dengan menggunakan Canva Pak atau PowerPoint. Nah di sini kan sehingga proses pembelajarannya kan nanti bisa berlangsung aktif dan lebih bervariatif Pak. Begitu. Baik, dari yang Ibu sampaikan barusan, dengan menggunakan metode yang bervariasi, model atau media, bisa dikatakan itu adalah kondisi yang paling ideal ya Bu ya. Yang kira-kira kondisi tersebut berada pada level 10. Nah, di sekolah Bu Nurma sekarang, kira-kira pembelajarannya masih berada di posisi level berapa nih? Iya Pak, sepertinya Pak ya masih berada di level 5 Pak, karena di sekolah itu masih banyak guru yang senior, sehingga untuk level yang lebih tinggi sepertinya agak sulit ya Pak ya. Jadi untuk saat ini lebih mungkin di level 5 Pak. Oke, di level 5 ya Bu ya. Iya. Di kondisi sekarang ya. Kira-kira untuk selanjutnya Ibu maunya pembelajarannya berada di level berapa nih Bu di sekolah Ibu? Gimana ya Pak ya? Mungkin bisa ditingkatkan sampai dengan level 7 ya Pak ya. Karena kalau untuk level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit, mengingat guru-gurunya itu senior. Jadi mungkin dari level 5 itu ke level 7 itu masih mungkin untuk dilakukan perubahan. Oke, berarti dari level 5 ke level 7 ya Bu ya. Naik 2 level berarti ya Bu ya. Oke, kira-kira usaha apa sih yang akan Ibu lakukan nih untuk menciptakan suasana pembelajaran tersebut? Ya sebenarnya ya Pak ya, saya masih memikirkan juga rencana apa sih atau tindakan yang bisa saya perbuat ya Pak ya. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring ya Pak ya. Jadi di sini dan pendampingan individu antara saya dengan rekan juga nanti yang dilakukan secara face to face ya Pak ya. Tapi dia dilakukannya secara bergantian begitu Pak. Oke. Ini untuk mentoring nanti Ibu akan merencanakan pendampingan individu ya Bu ya. Iya Pak. Kira-kira selain itu ada nggak Bu strategi lain yang pernah Ibu lakukan di sekolah? Ya mungkin kalau bukan untuk dengan mentoring, saya akan coba dulu begini Pak. Saya akan coba dulu konsultasikan dulu dengan kepala sekolah ya Pak ya. Ya. Kemudian membuat semacam pelatihan atau workshop ya Pak ya. Yang tujuannya kan untuk peningkatan kompetensi guru itu khususnya di dalam proses pembelajaran ya Pak ya, dalam menyediakan penggunaan media-media secara bervariatif gitu Pak. Jadi Ibu inginnya merencanakan mentoring, pendampingannya atau pelatihan workshop. Nah, dari ketiganya ini Bu, mana kira-kira yang Ibu saat ini lebih nyaman untuk melakukannya Bu? Iya, seperti ya mentoring Pak ya. Kenapa mentoring? Karena kalau untuk pelatihan atau workshop itu kan perlu persiapan yang matang ya Pak ya. Perlu waktu juga, kemudian membutuhkan biaya juga yang tidak sedikit banyaknya ya Pak ya. Jadi kalau untuk saat ini mungkin lebih nyaman bagi saya itu untuk dilakukan oleh guru-guru atau mentoring Pak. Mentoring ya. Oke, berarti mentoring ya Bu ya. Iya Pak. Kegiatan mentoring ini kira-kira Ibu memerlukan support atau bantuan dari siapa nih? Oh iya Pak, ada sih Pak ya.
Jadi di sekolah saya itu nanti saya mungkin akan berkolaborasi ya Pak ya dengan rekan-rekan di sekolah saya itu yang memang dia paham IT, maksudnya ada kebutuhan dari IT untuk membantu merancang media-media atau model pembelajaran yang menggunakan IT seperti tadi mengajarkan Canva ya Pak ya pada guru senior itu. Seperti itu Pak. Berarti Ibu ingin melakukan mentoring dengan cara berkolaborasi dengan rekan-rekan yang lainnya ya Bu ya. Kira-kira kapan sih Ibu mau melaksanakan, mau merealisasikan kegiatan mentoring ini Bu? Ya insya Allah ya Pak ya secepatnya ya Pak ya. Mungkin minggu depan insya Allah akan kami lakukan ya Pak ya. Kita akan coba dulu koordinasi dan berkolaborasi ya Pak dengan rekan-rekan guru di sekolah saya dan mencoba untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mentoring yang sudah kami rencanakan. Oke, berarti bagus sekali nih, menurut saya bagus sekali nih ya Bu ya. Kira-kira Ibu dari percakapan kita hari ini apa sih yang sudah Ibu dapatkan Ibu? Iya Pak, dari percakapan hari ini saya sudah mendapatkan gambaran ya Pak ya, gambaran bagaimana cara untuk terjadinya perubahan ya Pak ya di sekolah saya dan dengan cara adanya kegiatan mentoring, ya. Kemudian ada kerjasama atau kolaborasi dengan rekan-rekan saya di sekolah yang memiliki keahlian di bidang IT Pak. Saya rasa demikian itu yang saya harapkan Pak. Baik, alhamdulillah ya Bu ya, Ibu sudah menemukan gambaran Ibu untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif di sekolah itu. Oke Bu, luar biasa ya. Saya tunggu nih nanti kabar-kabarnya dari Ibu sekolah gimana Ibu setelah melakukan kegiatan mentoring tersebut untuk menyampaikan cerita-ceritanya itu ya. Iya Pak, terima kasih ya Pak ya atas Bapak telah meluangkan waktu saya ya Pak ya untuk mendengarkan cerita-cerita saya Pak ya. Keluh kesah saya pada hari ini ya Pak. Yang apa ya Pak ya, saya di sini mudah-mudahan apa yang nantinya saya lakukan ini bisa bermanfaat ya Pak ya. Juga bisa terjadi perubahan di sekolah saya Pak. Ya, sama-sama Ibu. Mungkin kali kalau memang mau berbicara dengan saya ya, mau berdiskusi, boleh langsung Ibu menghubungi saya Bu. Terima kasih banyak Pak ya. Oke, semoga kita bisa ngobrol lagi ya Bu ya di lain waktu. Untuk hari ini sekian Bu dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Hendra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya ini Pak Hendra tadi sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Nurma. Nah sebelum penutupan Pak Hendra, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa yang sudah Pak Hendra lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Pak Hendra inginkan? pada coaching kali ini Pak, saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur data, menanyakan tujuan, identifikasi, tentang aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menciptakan permasalahan dan menemukan solusinya. Baik Pak Hendra, menurut saya sebagai observer, tadi proses coaching yang Bapak lakukan terhadap Ibu Nurma sudah berjalan dengan sangat baik Pak Hendra, dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta, dan juga Ibu Nurma sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Hendra, sehingga Pak Hendra bisa menemukan solusi dari permasalahan dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak Hendra, sebelum kita menutup diskusi kita pada hari ini, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan lagi berdasarkan hasil dari melakukan coaching yang baru Bapak lakukan? Kompetensi yang ingin saya tingkatkan yaitu kemampuan membuat pertanyaan yang lebih berbobot dan lebih memahami lagi proses kita, sehingga nanti saya dapat melakukan coaching
dengan lebih baik lagi. Nah, itu ya Pak Hendra. Semoga ke depan kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak Hendra ya. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.